Perkenalkan, nama saya Rifki Ardianto dari Prodi Manajemen. Perkenalkan, nama saya Rudi Arizandi dari Prodi Manajemen. Perkenalkan, nama saya Nurul dengan terakhir 237. Perkenalkan, nama saya Nuri Salma dengan MPM terakhir 056, program studi manajemen. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abdul dari MPM akhir 094 Prodi Manajemen. Perkenalkan, nama saya Halim Dinova dengan NPM akhir 004. Oke guys, hari ini kita bahas Pancasila dan Tata Negara. Jadi contohnya ada Yuk mulai dari Pancasila, itu kan dasar negara kita. Ia sekaligus sumber segala hukum sesuai dengan aturan Pancasila. Tapi kenyataannya sih nggak segampang itu ya. Namanya juga proses yang penting dalam atau Pancasila. Adegan pertama mengamalkan pemahaman Pancasila, berkedudukan sebagai dasar negara dan sumber segala hukum, sebagaimana tercantum dalam materi. Artinya, setiap peraturan perundang-undangan harus bersumber serta selaras dengan nilai-nilai Pancasila dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Bukan, kemudian juga sangat penting loh, bahkan disebut Staf Fundamental Norm. Individual di sini namanya. Serangga itu norma tertinggi, semua hukum di bawahnya harus sama dengan penggunaan. Kayak fondasi rumah, kalau fondasinya kuat, pasti bangunannya aman. Adegan kedua mengimplementasikan kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai stans fundamental norm, yakni norma tertinggi yang menjadi sumber dari seluruh aturan dalam sistem hukum Indonesia. Pembukaan memuat tujuan negara, dasar negara, serta pokok-pokok pikiran yang menjadi rujukan bagi penafsiran seluruh pasal Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, kedudukan pembukaan bersifat fundamental dan tidak dapat dirubah. Jadi pembukaan itu kayak diibaratkan payung besarnya. Pasal-pasal itu detail teknisnya. Pancasila di ayat yang keempat itu yang jadi rohnya. Dan pasal-pasal tuh ngejelasin nilai Pancasila itu dalam aturan yang nyata. Misalnya sila kemanusiaan yang tercermin di pasal tentang HAM. Adegan tersebut mengabarkan koordinasi antara Pancasila dengan UID dan pasal-pasal. Pancasila merupakan nilai dari operasional nilai tersebut sesuai dengan yang ada di materi, dan menegaskan bahwa pembukaan menjadi sumber intervensi bagi seluruh pasal-pasal konstitusi. Implementasi itu sering susah, kalau diribut, nggak tegas. Iya, tantangannya memang banyak. Dalam Pancasila, kepentingan jangka pendek, penegakan hukum yang lemah. Tidak ada kemajuan, lembaga independen, partisipasi rakyat makin kuat. Yang penting kita juga ikut peduli dan paham konstitusinya. Pada adegan ini, para tokoh membahas tantangan implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Faktor-faktor tersebut meliputi perbedaan tafsir nilai, tarik-menarik kepentingan politik, serta mekanisme penegakan hukum yang belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan partisipasi masyarakat dan konsistensi lembaga negara dalam menjaga pelaksanaan nilai konstitusional. Jadi kesimpulannya, negara itu bakal jalan kalau Pancasila dan Undang-Undang Dasar itu dipraktekkan, bukan cuma dihafal. Dan kita sebagai mahasiswa harus nanti sebagai dasar negaranya. Ya udah deh, setuju apa ini? Intinya melek konstitusi dulu, baru bisa ikut mengawasi. Nah, setuju. Kita jadi benar baca, jangan cuma jadi nonton. Pancasila itu cuma sering jadi slogan sih, tapi realitanya itu mesti beda. Ya, kalau kita cuma dia doang ya nggak ada perubahan juga. Bukan ini, yang aku tuh cuma ngerasa kalau negara itu kadang lupa sama nilai-nilai kemanusiaan. Kayak hal itu. Aku paham maksud kamu, tapi justru karena itu kita harus saling mengingatkan. Makanya dari lembaga HAM, MK, dan DPR, sistem ini dibikin supaya bisa mengoperasikan kalau ada penyimpangan.
Ya, salah satu prinsip ketatanegaraan kita kan check and balance. Jadi kekuasaan biar dipakai sembarangan. Nah, itu yang jarang diketahui orang. Pikirannya negara cuma ada presiden doang, padahal ada lembaga yang baik. Sistem sebagus apapun bakal tetap gagal kalau rakyatnya tidak peduli. Tapi banyak rakyat tuh nggak paham ya sama yang namanya konstitusi, makanya dia tuh gampang makan hoax. Yaitu tugas pendidikan. Kita belajar ini biar kami gak dimanipulasi. Segregasi itu penting banget. Kalau rakyat kuat, negara juga kuat. Adegan ini selaras dengan peran masyarakat dalam menjaga konstitusi, pendidikan, kewarganegaraan, partisipasi politik, hingga kemampuan literasi hukum merupakan unsur penting agar demokrasi dapat berjalan dengan lancar. Konstitusi bukan hanya mengatur lembaga negara, tetapi juga mengatur hak dan kewajiban warga negara sebagai bagian dari sistem ketatanegaraan. Oke, jadi intinya semua sistem Pancasila, Undang-Undang Dasar, lembaga negara itu dibuat untuk melindungi rakyat. Iya sih, kadang aku tuh terlalu pesimis, tapi aku cuma mau negara ini tuh yang lebih baik gitu. Gak apa-apa, kritik kamu juga penting karena kritik termasuk dalam demokrasi. Yang penting kritik membangun dan kritik menyebut kebencian. Kita perlu yang pertama. Nah, karena ini kita sini Pancasila bukan cuma teori, tapi pedoman untuk negara. Adegan ini mencerminkan implementasi dari demokrasi dan musyawarah yang merupakan nilai Pancasila, terutama sila keempat, ialah para tokoh menggambarkan bahwa perbedaan pendapat dalam ketatanegaraan tidak harus berakhir dengan pertentangan, tetapi dapat diselesaikan melalui diskusi rasional dan penghargaan terhadap pendapat orang lain. Implementasi Pancasila itu nggak harus besar kok. Kayak berteman, jujur, menghormati dan berbeda. Yang paling penting itu nggak korupsi dari negara. Kayak nyontek, pasen, itu adalah sebuah bentuk integritas. Malah bisa ditambahin aku, tapi dia sedikit juga. Sila itu bukan hafalan tapi perilaku. Adegan ini menampilkan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai seperti kejujuran, integritas, kepedulian, toleransi, dan penghargaan terhadap perbedaan merupakan bentuk penerapan langsung dari sila kedua dan sila kelima Pancasila. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan sistem ketatanegaraan tidak hanya ditentukan oleh lembaga negara, tetapi juga oleh perilaku warga negara dalam menerapkan nilai Pancasila di lingkungan masyarakat. Jadi setelah panjang lebar, sebelah kita adalah Pancasila yaitu dasar filsafat negara. Bukan kode seperti norma tertinggi, sarjana nol. Pasal-pasal UUD yaitu Ujian Nasional Nilai Pancasila. Implementasinya untuk kesadaran rakyat, penegakan hukum, dan lembaga negara yang bekerja dengan benar. Itulah yang disampaikan para tokoh merupakan implementasi dari hubungan hirarki antara Pancasila dengan pembukaan UUD 1945 dan pasal-pasal UUD sebagaimana tentang kekebalan materi. Pancasila menjadi dasar filosofi pembukaan UUD menjadi norma tertinggi dan pasal-pasal merupakan penjabaran yang bersifat operasional. Adegan ini menegaskan kembali pentingnya memahami struktur ketatanegaraan agar warga negara mampu mengawal arah bangsa. Penutup tersebut menggambarkan implementasi kesadaran berkonstitusi. Dalam adegan tersebut menjelaskan bahwa kesadaran konstitusi adalah bagian penting dalam menjaga negara tetap berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi konstitusional. Dengan memahami dasar negara, norma tertinggi, serta nilai-nilai Pancasila, masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan mencegah penyimpangan konstitusi.